Di zaman ini, kita hidup di rumah yang makin terang, tapi hati manusia makin gelap. Kita punya lampu di setiap sudut, namun tak lagi saling menatap. Kita punya sinyal di setiap genggaman, tapi rasa sudah lama tak tersambung. Kita hidup, tapi tak lagi berdekatan. Dulu, suara sendok di meja makan bisa jadi tanda pulang. Kini, bahkan suara piring pun nyaris tak terdengar, karena masing-masing sibuk menatap layar kecil di tangan. Entah sejak kapan, kita mulai nyaman dengan sepi yang berisik. Di jalan raya, orang saling mendahului. Di media sosial, orang saling menonjolkan diri. Tapi di dalam hati, kita sama-sama merasa kosong. Dunia berubah cepat. Kota-kota tumbuh megah, gedung menjulang, jalan lebar. Lampu tak pernah padam. Tapi justru, di tengah cahaya itulah, banyak hati yang hidup dalam kegelapan. Kita membangun kota untuk nyaman, tapi kehilangan alasan untuk hangat. Kita membeli keamanan, namun kehilangan kedekatan. Ada satu kawasan yang disebut kota impian, rapi, bersih, aman, dan semuanya tertata. Rumah-rumah berjajar. Taman-taman dibuat untuk keluarga, dan jalan-jalan diberi nama indah. Namun di sana, tak ada suara anak bermain di sore hari. Tak ada obrolan antar tetangga di pagar. Yang terdengar hanya suara kendaraan yang lewat. Dan kadang, anjing menggonggong di kejauhan. Suatu malam, seorang satpam menemukan surat kecil di dekat pos jaga, tulisan tangan seorang anak. Om Satpam, boleh nggak main di depan pos? Di rumah, nggak ada yang mau temani. Surat itu jadi bahan obrolan satu malam, lalu hilang besoknya. Begitulah, di kota yang penuh fasilitas, kehangatan justru menguap pelan-pelan. Kita membangun dunia yang nyaman bagi tubuh, tapi dingin bagi jiwa. Kita punya rumah, tapi tak punya rumah tempat hati pulang. Kita punya teman kerja, tapi kehilangan sahabat bicara. Kita hidup berdampingan, tapi berjarak. Bersalaman, tapi tak terhubung. Berpapasan, tapi tak benar-benar hadir. Di sebuah apartemen di tengah kota, ada sepasang suami istri muda. Dua-duanya bekerja, berangkat pagi, pulang malam. Ruang makan mereka indah, tapi piring seringkali tetap bersih. Mereka berbicara, tapi lewat chat. Mereka tinggal serumah, tapi hidup di dunia yang berbeda. Suatu malam, si suami menulis catatan kecil di meja. Aku rindu kamu, padahal setiap malam aku tidur di sebelahmu. Catatan itu tak pernah dibalas, karena besoknya, sang istri harus lembur lagi. Begitulah cinta di zaman modern. Dekat secara fisik, tapi jauh secara batin. Mungkin bukan karena kita jahat, tapi karena dunia memaksa kita untuk sibuk. Kita sibuk agar bisa hidup, sampai lupa untuk benar-benar hidup. Kita belajar mengejar waktu, tapi lupa berhenti untuk saling mendengar. Kita punya segalanya, tapi kehilangan yang paling sederhana. Sentuhan, tatapan, dan kehadiran. Kita pernah mendengar cerita seorang lansia ditemukan meninggal di rumahnya. Sendirian, baru diketahui 3 hari kemudian. Padahal rumahnya hanya berjarak 2 pintu dari tetangganya. Setiap malam, lampu rumah itu menyala, tapi tak ada kehidupan di dalamnya. Ketika petugas datang, televisi masih menyala. Dunia tetap berputar, meski seseorang sudah lama berhenti bernapas. Ironis, bukan?
Kita hidup di dunia yang saling terhubung, namun begitu mudah kehilangan satu sama lain. Kadang banyak di antara kita bertanya dalam diam, apa sebenarnya yang kita kejar? Mengapa kita rela kehilangan kemanusiaan demi mempertahankan citra di layar? Apakah semua kesibukan ini benar-benar membuat kita bahagia atau hanya menunda rasa sepi yang makin hari makin dalam? Kehangatan itu mungkin belum mati. Ia hanya bersembunyi di balik pintu yang jarang dibuka, di ruang tamu yang kini jadi tempat barang-barang, di panggilan yang tak jadi kita lakukan, di pesan yang kita tulis tapi tak pernah terkirim. Coba ingat, kapan terakhir kali kita berbicara tanpa terganggu notifikasi? Kapan terakhir kali kita mendengar seseorang bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami? Mungkin yang membuat dunia ini membeku, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena cinta yang tak lagi hadir. Di sebuah kafe kecil, ada seorang anak muda dan ayahnya. Keduanya duduk di meja yang sama, tapi masing-masing sibuk dengan ponsel. Setelah 30 menit, ayah itu hanya berkata pelan, "Dulu waktu kamu kecil, kamu suka duduk di pangkuanku, cuma buat lihat bintang." Anaknya mengangguk, tanpa menatap. Mereka pulang malam itu, tanpa banyak bicara. Dan mungkin, itu malam terakhir mereka bersama, karena seminggu kemudian sang ayah pergi, untuk selamanya. Kehangatan itu sederhana, tapi rapuh jika tak dijaga. Kita hidup di zaman di mana semua bisa dikirim cepat. Pesan, uang, bahkan makanan. Tapi satu hal yang tak bisa dikirim lewat aplikasi adalah kehadiran. Hadir tak bisa diunduh. Hadir tak bisa dijadwalkan. Hadir adalah keputusan untuk menatap, mendengar, dan memberi ruang bagi jiwa lain. Mungkin dunia akan tetap sibuk, tapi kita bisa memilih untuk hangat. Orang bijak pernah berkata, orang yang tak mengenal dirinya sendiri akan selalu merasa asing, bahkan di rumahnya sendiri. Mungkin itu sebabnya dunia terasa dingin, karena kita kehilangan keintiman dengan diri sendiri. Kita lupa duduk diam, menyapa batin yang lama tak kita dengar. Padahal, kehangatan sejati selalu berawal dari dalam. Ketika hati mulai lembut, dunia pun ikut menghangat. Mungkin sekarang saatnya berhenti sejenak, matikan layar, buka jendela, dengar suara burung, hirup udara pelan. Sapa seseorang, bukan lewat pesan, tapi lewat tatapan. Biarkan hati kembali mengenal hangat sebelum benar-benar membeku. Kehangatan bukan soal tempat tinggal, tapi tentang siapa yang tinggal di hati kita. Dan kedekatan bukan soal jarak, tapi tentang keberanian untuk hadir apa adanya. Selamat malam. Jaga hangatmu sebelum semuanya beku, karena mungkin yang kita butuhkan bukan dunia yang lebih cepat, tapi hati yang lebih dekat. Demikian, semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia.